antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra. Meskipun pujian dari Prabowo terhadap Jokowi intensitasnya lebih tinggi dalam pidato politiknya. Benarkah ini sebagai sinyal poros politik dalam pemilu mendatang? Kita akan bahas bersama dengan politisi Gerindra Andre Rosiade. Bergabung juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bung Andre, Bung Toto. Sehat ya? Selamat malam Friska, Bung Andre. Selamat malam Bung Toto. Yang senyumnya lebar-lebar nih kayaknya dua-duanya, apalagi Bung Andre nih. Kalau kita lihat kode dari Pak Jokowi, itu apakah diartikan sebagai endorsement politik untuk Pak Prabowo? Apalagi tadi dikatakan elektabilitasnya potensial tertinggi dan juga Gerindra potensial teratas. Iya, alhamdulillah hari ini 6 Februari 2023 Partai Gerindra merayakan HUT yang ke-15. Ya, meskipun masih muda, 15 tahun, partai ini sudah menempati posisi nomor 2 di pentas politik nasional. Ini patut disyukuri dukungan dari masyarakat kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Nah, dalam acara HUT tadi diputarkan video sambutan dari Presiden Joko Widodo ya. Beliau menyampaikan apresiasi kepada Partai Gerindra dan Pak Prabowo ya, bagaimana Gerindra begitu solid mendukung agenda-agenda besar pemerintahan, mulai dari mengatasi wabah pandemi COVID, lalu program-program hilirisasi dan juga UMKM dan juga reformasi birokrasi dan struktural. Ini menurut saya apresiasi yang jujur dari Presiden bahwa Gerindra menunjukkan komitmennya untuk terus membantu pemerintah untuk mencapai agenda-agenda yang ditargetkan. Dan ini, Friska, apresiasi secara terbuka Presiden ini menunjukkan bahwa sekali lagi persatuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi dengan di mana beliau melakukan rekonsiliasi nasional dan melakukan persatuan nasional sehingga menyebabkan pemerintah berjalan efektif, terciptanya kondusivitas dan juga stabilitas politik yang disebabkan persatuan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini modal besar bangsa ini. Sekali dan ini prestasi ini, modal besar ini juga diadopsi oleh negara-negara lain. Contohnya Malaysia. Malaysia itu terinspirasi dari kita, Friska. Itu apresiasi buat kinerjanya dari Pak Jokowi. Tapi nextnya gimana? Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional itu bersatu di Malaysia, menghadirkan Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim karena termotivasi dari persatuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini modal besar bagi bangsa. Jadi wajar saja Pak Jokowi mengapresiasi Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Dan selama 3 tahun dalam pemerintahan ya terbukti bahwa Gerindra sangat solid dan mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Modal ini sekaligus modal endorsement juga untuk 2024 atau tidak? Jadi dengan dukungan dari Pak Prabowo dan Partai Gerindra yang solid di Pak Jokowi, tentu wajar saja Pak Jokowi memberikan sinyal dukungan ke Pak Prabowo. Karena apa? Survei Mas Toto dan survei-survei lembaga lain menyebutkan bahwa Pak Prabowo adalah menteri yang berkinerja terbaik di kabinet Pak Jokowi. Jadi wajar seorang presiden ingin program-program yang dilanjutkan oleh menteri yang terbaik, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan jelas juga Pak Prabowo berhasil bersama Pak Jokowi mempersatukan Indonesia. Sehingga saya rasa hal yang wajar, hal yang lumrah Pak Jokowi dalam tanda kutip mengendorse Pak Prabowo. Dan ini kita syukuri ya bahwa Pak Jokowi terkesan ingin bahwa Pak Prabowo melanjutkan program-program beliau yang berhasil. Saya rasa hal yang lumrah karena ya survei Mas Toto lah. Pak Prabowo salah satu yang terbaik di Pak Jokowi. Wajar Presiden ingin menteri terbaik melanjutkan programnya. Anti-tanya begitu loh. Saya tanya ke Mas Toto deh. Lebih gamblangnya apakah kalau kita baca kan kemesraan kode-kode dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini sudah berulang kita lihat termasuk hari ini. Apakah ini bisa dikatakan semakin bulat suaranya Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo maju di 2024, Mas Toto? Iya, kalau kita lihat dari kronologi peristiwa bagaimana statement Pak Jokowi dalam pidato, lalu kemudian dalam doorstop, lalu juga bagaimana kronologi beberapa statement terkait dukungan Pak Prabowo dan pujian Pak Prabowo terhadap Jokowi, memang kita lihat ini bukan sebuah peristiwa yang sifatnya sementara saja, karena memang dalam setahun terakhir
peristiwa itu terjadi, sehingga tidak salah kalau kemudian dikaitkan dengan pilihan Jokowi yang terkata tentu saja oleh publik untuk 2024. Tapi yang menarik juga kan adalah sebenarnya kita melihat ada dua nama yang di-endorse oleh Jokowi dan ditafsirkan lah minimal di endorse oleh Jokowi. Ada Pak Prabowo dan ada Ganjar Pranowo. Dan kalau kita lihat penyebabnya apa sih? Menurut saya simpel ya. Pertama, kalau kita lihat memang kedua-duanya memiliki kronologi sejarah, sikap politik yang bisa dikatakan sama saat ini, tidak kemudian berseberangan. Tapi di sisi lain juga bisa juga kita melihat dari kacamata lain, Pak Jokowi sedang berusaha realistis, ingin mendukung siapa yang punya peluang menang. Dan yang punya peluang menang kan dua diantaranya Pak Prabowo dengan Ganjar. Sebetulnya ada Anies, tapi kita tahu dalam kronologi sikap politik Anies ini kan berbeda gitu ya. Itu yang menyebabkan menurut saya menarik membaca bagaimana sejarah statement dari Pak Jokowi kadang-kadang membingungkan publik. Para Kertas Projo mendukung Ganjar, Ultah Perindo mendukung Pak Prabowo, lalu ada antara pertahanan mendukung Pak Prabowo, lalu kemudian keluar juga pidato rambut putih. Menurut saya Pak Jokowi sedang berusaha menjaga ritme dari bagaimana pertama orang-orang yang memang dijagokan ini tetap merasa ada harapan. Yang kedua, berusaha menjaga ritme juga antara partai-partai koalisi pendukung yang punya jagoannya sendiri untuk tetap solid dalam barisan pemerintahan Jokowi. Jadi itu yang menurut saya sedang dilakukan. Ini adalah sikap realistis dari Jokowi, mencari siapa yang punya chemistry sama, tapi juga punya peluang untuk menang. Bahkan nggak salah loh kalau ada tafsir yang mengatakan misalnya menarik, mungkin nggak Pak Jokowi kemudian menjadi kingmaker yang menyatukan keduanya. Saya tidak tahu apakah itu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, itu bisa jadi salah satu spekulasi yang menarik. Kalau Mas Andre, Bung Andre, sejauh ini apakah Gerindra melihat bahwa Pak Jokowi ini belum satu-satunya mendukung Pak Prabowo? Ya tadi dikatakan juga oleh Mas Toto, ya masih kemungkinan juga mendukung Ganjar Pranowo. Gimana Gerindra melihat ini? Dan pertanyaan juga tadi yang menarik di pidatonya Pak Prabowo, kenapa perlu ditegaskan kalimat "saya bukan penjilat"? Kan memang tidak dibutuhkan atau tidak ada yang menuding seperti itu, tapi kenapa harus ditegaskan dalam pidato tadi, Bung Andre? Ya, yang pertama Pak Jokowi apakah mendukung Pak Prabowo atau Mas Ganjar, tentu ya Pak Jokowi yang tahu ya. Tapi saya rasa wajar ya, Pak Jokowi dekat dengan Mas Ganjar, dekat dengan Pak Prabowo, tentu beliau ingin mengendorse dua-duanya. Hal itu hal yang lumrah. Tapi seperti yang disampaikan Mas Toto ya, tentu di ujungnya beliau akan menentukan pilihan siapa yang mungkin menang dan siapa yang punya dukungan partai politik. Karena semacam elektabilitas dan juga tingkat keterkenalan tidak cukup, popularitas dan elektabilitas juga harus punya tiket. Dan alhamdulillah Pak Prabowo salah satu tokoh yang sudah punya tiket untuk menjadi kontestasi Pilpres 2024. Tapi sekali lagi tentu pada waktunya insya Allah Pak Jokowi akan memberikan dukungan secara terbuka kepada Pak Prabowo. Itu harapan kami. Satu. Yang kedua, soal apa tadi kalimat "saya bukan untuk menjilat" begitu, mengapresiasi Pak Jokowi, kenapa harus ditekankan? Ya gini, Pak Prabowo ini adalah seorang satria, pendekar yang biasa bicara belak-belakan apa adanya. Beliau tadi menyampaikan bahwa kita harus mengungkapkan kebenaran, bahwa pemerintah sudah bekerja keras dan beliau ikut di dalam rapat kabinet dan beliau ikut bersama-sama pemerintah. Beliau melihat langsung ya bagaimana Pak Jokowi bersungguh-sungguh bekerja. Makanya Pak Prabowo sebagai satria, sebagai pendekar, beliau menyampaikan hal itu secara terbuka. Dan beliau itu memang sikap pendekar, bahwa selain terbuka, karena beliau suka terbuka, beliau jelaskan ini bukan karena menjilat, tapi ingin menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Itulah. Itu. Karena memang sikap pendekar, satria, begitulah sikapnya, apa adanya gitu loh. Nggak pakai pencitraan, karena memang Pak Prabowo lidahnya normal, nggak 4 meter gitu loh. Siapa itu maksudnya itu? Nah, coba dijawab dulu sama Bang Andre. Ya, maksudnya gitu. Jadi Pak Prabowo itu bukan pabrik kata-kata, jadi sehingga beliau bicaranya selalu terbuka apa adanya gitu. Oke, Mas Toto, tanggapannya dong, termasuk juga soal loyalitasnya Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Ya, pertama gini ya, kalau secara kode etik
memang seharusnya ketika sudah masuk dalam barisan pemerintahan, itulah yang harus dilakukan ketika kontrak politik sudah terjadi dan kemudian memutuskan diri menjadi pembantu presiden. Bahwa ada yang kemudian menafsirkan ya memang itu karakter khas dari seorang militer misalnya, ketika sudah masuk garis komando dalam sebuah sistem pemimpinnya adalah Jokowi, dia akan garis komando terhadap Jokowi. Jadi secara etika politik kita bisa kemudian memuji, tetapi yang menarik kan adalah seperti ini. Apakah sikap dari Pak Prabowo yang terus-menerus menunjukkan loyalitas kepada Presiden Jokowi menguntungkan buat beliau atau malah merugikan? Kenapa Dalam bisa begitu? Elektoral, karena begini, suka atau tidak adalah ada sebuah fakta Pak Prabowo ini berinvestasi di ceruk yang cenderung tidak puas dengan pemerintahan Jokowi. Oke. Di ceruk yang bisa dikatakan selama 2 pemilu menganggap Pak Prabowo adalah antitesis dari Jokowi. Ya. Semakin ada yang mengatakan bahwa dan menjadi logis, semakin Pak Prabowo menegaskan dirinya menjadi loyalis Jokowi, ada potensi juga beliau kemudian akan ditinggalkan oleh sebagian pendukung, saya tidak katakan semua ya, yang dalam 2 pemilu itu berharap Pak Prabowo itu akan berseberangan dengan Jokowi dan bisa menjadi antitesis dari Jokowi. Beda dengan Ganjar. Kalau Ganjar memuji Pak Jokowi, ceruknya memang sudah sama. Itu yang menarik. Ada yang mengatakan bahwa ketika Pak Prabowo semakin tertarik ke dalam lingkaran Jokowi, yang diuntungkan Anies. Dia akan dapatkan limpahan elektoral gratis dari barisan pemilih yang memang anti terhadap Oposisi Jokowi. begitu ya? Yang menurut saya jadi menarik ya. Oke. Itu akan diuji bagaimana kemudian kecerdasan Pak Prabowo di satu sisi mungkin berpeluang mendapatkan sebagian pemilih Jokowi yang beliau. Tetapi di sisi lain bagaimana kemudian Prabowo bisa menunjukkan positioning bahwa dia tetap kritis. Bahwa dia kemudian tidak serta-merta hanya karena sudah menjadi pembantu presiden, segala sesuatu yang dilakukan Jokowi kemudian dianggap benar. Itu yang bisa kemudian menjadi backfire terhadap. Nah ini menarik. Saya tanyakan ini ke Bung Andra. Ini sudah dihitung matang atau belum tadi analisisnya Mas Toto? Ya, jadi gini Friska. Tadi saya sampaikan, Pak Prabowo ini kan seorang satria, seorang pendekar yang selalu bicara apa adanya. Beliau mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan beliau pribadi. Jadi wajar jika banyak pakar politik, lembaga survei seperti Mas Toto mengingatkan bahwa tentu akan ada pemilih beliau yang akan lari karena pilihan Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, pilihan Pak Prabowo dengan mendukung sepenuh hati pemerintahan Pak Jokowi. Itu resiko dari perjuangan seorang patriot, seorang negarawan, agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga, agar pembangunan ini bisa berjalan. Jadi ini bukan soal untuk sekedar menang, Mbak Friska, Mas Toto, tapi ini soal bagaimana keberlanjutan pembangunan, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini utuh dan tidak ada polarisasi dan perpecahan. Itu intinya. Dan memang tentu setiap pilihan ada risikonya. Tapi insya Allah kami meyakini masyarakat akan semakin objektif dan rasional dengan kerja keras dan ketulusan dan juga kejujuran. Ya masyarakat yang mungkin kecewa Pak Prabowo awalnya bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi, tentu insya Allah akan mulai semakin rasional. Saya mengalami di daerah-daerah ya, Mbak Friska, Mas Toto, daerah pemilihan saya, Sumatera Barat itu daerah pemilihan yang anti dengan Pak Jokowi. Masyarakat Sumatera Barat awalnya kecewa dengan bergabungnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi dengan penjelasan kader-kader Gerindra yang keliling dari kampung ke kampung, dari jorong ke jorong, menjelaskan bahwa Pak Prabowo bukan pengkhianat, tapi Pak Prabowo adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau rela dicaci dan dimaki demi persatuan dan demi menjaga keutuhan NKRI. Alhamdulillah masyarakat yang awalnya lari ke pasangan tertentu, ke calon tertentu, sudah kembali. Itu satu. Yang kedua, kami juga meyakini dengan ketulusan dan kejujuran serta semangat untuk bekerja keras demi bangsa dan negara, pemilih Pak Jokowi yang mungkin saja sudah memilih salah satu calon itu akan swing juga ke Pak Prabowo. Ya kan itu yang bisa dibuktikan oleh surveinya Mas Toto terakhir. Pak Prabowo di Agustus di survei Mas Toto itu sempat turun. Nah, di survei akhir Desember atau awal Januari dari Carta saya baca Pak Prabowo naik.
ya rebound Oke. gitu loh. Jadi Bahkan tidak ada dikhawatirkan yang ya kalau dari Gerindra ya, dari hitung-hitungan tadi. Oke, baik. kalau kita jujur, Singkat saja. kita bekerja keras demi rakyat, insya Allah rakyat akan bersama kita. Oke, terakhir Mas Toto, mohon singkat saja. Jadi apa sekarang strategi yang harus dipikirkan betul-betul oleh Pak Prabowo dan Gerindra untuk memupuk ceruk pemilih ini tetap bisa dipegang sampai 2024 atau bahkan memanfaatkan swing voters lainnya untuk masuk ke Pak Prabowo? Iya, jangan sampai kemudian Pak Prabowo terombang-ambing, kemudian ini mengambil semua ceruk ya. Tadi kalau dibaca dari pernyataan Bung Andre kan, satu sisi cukup optimis bahwa Pak Prabowo tidak kehilangan basis pemilih lamanya dengan penjelasan-penjelasan yang rasional kenapa beliau masuk ke dalam barisan pemerintahan. Di satu sisi bahkan berharap kemudian bisa ambil ceruk dari pemilih Jokowi yang belum tidak didapatkan dalam dua pemilih. Kira-kira kalau mau disampaikan, Pak Prabowo punya kepercayaan diri untuk mengambil ceruknya Ganjar sama ceruknya Anies, kira-kira seperti itu. Nah, catatannya adalah menurut saya, kalau dibandingkan dengan misalnya yang dilakukan oleh Anies Baswedan yang sekarang sudah keliling-keliling daerah, Pak Prabowo memang masih lebih banyak terlihat kegiatannya dalam kapasitas sebagai seorang Menteri Pertahanan yang kita tahu sangat sektoral, segmented, niche market, dan kemudian tidak berbicara hal-hal yang sifatnya populis gitu ya. Nah, bagaimana kemudian bisa mengimbangi gerakan bukan dalam kapasitas sebagai Menhan, tapi sebagai ketua umum Gerindra yang dia bisa berbicara sebagai seorang generalis, bukan lagi sektoral hanya berbicara pertahanan. Yang itu dibutuhkan juga keberanian untuk kemudian berbicara hal-hal yang kritis yang masih kurang dari pemerintahan sekarang dan mulai berbicara mengenai visi apa yang pengen dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan. Karena kalau kita malah akan ketinggalan start dibandingkan dengan calon yang diusung oleh Anies Baswedan. Nah, ini yang masih kita tunggu langkahnya. Kita pahami, singkat saja, Bung Andre, habis waktu kita. Memahami bahwa memang Mas Ganjar dan Mas Anies 2 tahun ini sudah berkeliling seperti besok mau kampanye atau besok mau pemilu ya. Kita paham itu. Makanya masukan itu sudah kami sampaikan ke Pak Prabowo. Nah, beliau insya Allah mulai Februari 2023 ini, mungkin di akhir minggu, di weekend, di saat tidak bekerja, beliau akan berkeliling Indonesia. Sudah akan mulai keliling juga ya? Ya, itu aspirasi seluruh kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Bung Andre Rosiade, politisi Gerindra. Terima kasih juga Mas Toto Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara.